Di video sebelumnya, gue pernah ngangkat 14 jurus humor yang ada di buku Anatomi Lelucon Indonesia, buah pikiran dari Pak Darminto M. Sudarmo almarhum, ya. Dan hari ini gue akan coba sampaikan jenis-jenis humor yang ada di buku Humor Terapi, pemikiran dari Pak Bambang Suryadi PhD, di psikolog nih, ya. Psikolog tapi bicara humor, ini asik lagi nih. Nah, dia kasih tahu ada beberapa jenis humor. Yang pertama yang akan gue bahas hari ini adalah jenis humor exaggeration atau berlebihan. Apa yang berlebihan? Semuanya. Data berlebihan, ya. Kata-kata berlebihan, ya. Fisik berlebihan. Jadi pokoknya dianggapnya berlebihan, ya, yang nggak umum. Karena memang mereka penting mendapatkan perhatian lebih dari penonton atau masa yang ada di luar sana sebagai penikmat humor. Nah, teman-teman sekalian, berlebihan ini dianggap oleh beberapa orang memang nggak enak untuk dinikmati. Tapi jujur, pada dasarnya orang memang pengen tampil berlebihan, pengen berkata-kata berlebihan, dan pemikiran berlebihan itulah yang menjadi dasar utama orang membuat materi atau jokes yang ingin disampaikan kepada publik pencinta humor. Contoh ya. Misalnya gue ini materi yang keluar begitu aja gara-gara kayak juga pernah ngomong di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah, gue ulang lagi ya. Jadi ketika gue lagi jalan di radio lama ya, tiba-tiba Abdel lagi nongkrong nih sama cewek-cewek, ya namanya cewek-cewek kan ya, oke lah ya. Waktu itu Abdel belum nikah ya dia, gue klarifikasi nih, waktu itu lu belum nikah. Pas gue lewat tuh Abdel lagi ngobrol, dia pengen ngeledek gue. Sir, berat lu berapa sih, Sir? Gue bilang, berat gue cepet lebih berapa ya? Lebih cepet, gue bilang gitu. Bilang aja 200. Apakah berat gue 200? Enggak, berat gue sama sekali nggak 200. Emang cepet lebih, tapi nggak lebih cepet juga. Kenapa gue bilang cepet lebih cepet? Biar lucu aja. Karena gue tahu Abdel cuma pengen ledek gue doang gitu loh. Yang gue balas lagi dengan ledekan, karena kalau gue bilang lu lempeng itu, lurus amat Sir, pasti begini jawabannya. Itu adalah ciri dari berlebihan. Atau gue menganggap bini gue adalah sosok yang menakutkan. Dan gue memposisikan diri gue sebagai laki-laki yang mukanya serem tapi takut sama bini. Apakah gue setakut itu? Jujur ya, jujur enggak sebenarnya. Tapi ketika gue memanfaatkan bini gue dan memposisikan sebagai orang yang selalu ditekan oleh bini gue, itu menjadi menyenangkan. Kenapa? Di luar sana banyak laki-laki yang tertekan ngadepin istrinya. Dan ketika gue sampaikan ini, mereka seperti seolah mendapatkan temen. Tapi ada yang bilang waktu itu, lu emang takutnya kali ini bini dulu. Gini lah, ya. Kalau bilang takut banget sampai gue menggigil, ya enggak lah. Kan bini gue, masa gue, kecuali kalau bini gue udah, gue pulang, dibawa kampak, gitu, bawa cambuk, gitu ya. terus gue diikat di pohon, nah itu baru menakutkan. Itu mah udah kategorinya udah gotik tuh, udah agak-agak sadistis ya. Gue nggak seperti itu juga gitu loh. Tapi apakah gue takut? Ya beberapa kondisi memang iyalah. Misalnya gue makan nasi goreng kambing, nggak boleh makan nasi goreng kambing terus-terusan, inget badan, iya gue ngikut lah. Gitu kan salah satu cara untuk ngingetin gue sebenarnya gitu. Meskipun setelah itu apakah gue berhenti makan nasi goreng kambing? Ya gue berhenti, gue pindah ke tongseng kambing. Yang penting sama-sama kambing ya. Itu gue memposisikan diri gue sebagai takut yang berlebihan sama bini gue. Atau gue memposisikan bini gue adalah tukang belanja yang berlebihan, apa aja dibeli. Contoh lagi nih, misalnya nih, gue bilang ke mas gue sering menggunakan bini gue sebagai istriku, maaf ya, menggunakan bini gue sebagai sarana untuk contoh buat ngajar. Contoh nih misalnya, gue bilang sama mahasiswa gue pas ngajar, perempuan itu kan belanja itu hiburan, laki-laki belanja itu siksaan. Karena gue nggak suka belanja, karena belanja itu buat gue adalah bentuk perbudakan laki-laki oleh perempuan. Apakah benar demikian? Enggak lah. Kan dia belanja juga buat kita juga, tapi gue lebih-lebihkan soalnya gue memang ditekan. Kenapa? Gue udah suruh nemenin, bawain, bayarin semuanya. Memang iya. Tapi kalau lo simak kata-kata gue kan jadi berlebihan. Itulah yang ada di humor itu. Jadi memang humor memang harus berlebihan. Kalau nggak berlebihan orang
Misalnya gue bilang, ya bini gue adalah istri yang cantik, soleha, kemudian selalu support sama suaminya, nggak pernah galak, baik-baik aja. Terus yang mau dijual apa? Ya nggak ada apa-apaan lah, ya nggak bisa begitu. Harus ada hal unik. Gue melihat fisik gue ini adalah fisik yang serem gede gitu ya. Tapi ketika ketemu bini gue, langsung ciut. Nah, itu kan hal yang menarik ya untuk disampaikan. Lo galak di luar, bentak-bentak orang gitu sampai rumah langsung ciut gitu loh. Malah temen gue pernah bilang laki-laki itu kalau binatang di luar tuh dia bisa jadi elang, jadi harimau, jadi buaya. Pulang ke rumah jadi kodok semuanya. Tiba-tiba apa yang ada di luar tuh pulang ke rumah nggak ada apa-apaan. Itulah yang gue bilang dengan kategori melebih-lebihkan atau exaggeration. Exaggeration ini banyak banget dipakai di Indonesia. Di luar juga sama sih. Apa namanya? Orang-orang bule juga sering banget pakai melebih-lebihkan ini. Meskipun ada beberapa orang, lebay lo, iya emang lebay. Gue nggak bilang itu nggak lebay, gue aku itu lebay. Tapi yang lebay itulah yang membuat orang jadi mau ngeliat. Salah satu teman gue pegiat media sosial, dia lihat medsos gue, dia bilang gini, medsos itu bagus Leser, kata dia ya, bukan kata gue ya. Medsos itu bagus ya, cuma lu kurang caper, lu harus agak caper bikin gimmick. Gue bilang waduh, enggak lah, gue nggak pengen yang kayak begitu bikin gimmick sosok berantem segala macam, enggak lah. Gue pengen bikin media sosial ini sesuai sama kebutuhan orang. Ngelihat gue ya udah anteng, syukur-syukur bisa ketawa. Kalau nggak ketawa ya udah nggak apa-apa. Mau ngebully ya kalau bisa jangan gitu ya. Sian lu, gue udah gede botak dibully lagi, hampir rumah dibully juga sama istrinya. Sian bener hidup gue ya. Tapi itulah faktanya. Apa gue tertekan dengan itu? Enggak, sama sekali enggak. Karena buat gue melebih-lebihkan itu adalah bagian dari humor yang paling aman. Dan lagi lebih aman lagi adalah ketika gue memposisikan gue sebagai korban. Jadi gue nggak akan bikin korban, gue nggak akan cari korban di luar, gue akan mengorbankan diri gue sendiri. Tapi sebenarnya jadi korban siapa selain gue? Ya bini gue. Jadi bini gue dapat nilai di antara orang, bini lu jahat banget sih sekarang. Nggak gitu sebenarnya sih. Itu karena materi gue aja, buat bercanda sama orang-orang. Meskipun beberapa kali memang gue harus akui bahwa banyak materi itu gue ambil dari bini gue, dari kejadian nyata. Contoh nih misalnya nih, ini beli-beli kan sebenarnya sih gue bilang. Kalau laki-laki belanja, udah dihitung tuh apa aja. Kalau perempuan kan enggak. Dari sini ke sono muter-muter tuh. Ruwet pokoknya tuh kalau perempuan kalau belanja bulanan. Nah, ini pernah nih suatu saat gue bilang, udah belanja semuanya, gue bilang bang bini, udah nih semuanya, udah kita ke kasir. Terus tiba-tiba bini gue bilang, oh iya, lupa apalagi sih gue bilang. Nyanyi apalagi, lupa wortel. Ya udah dibeli, cari wortel. Begitu balik bawa apa? Wortel, kangkung, bayam, sama spray. Gue bilang, katanya wortel doang. Sekalian tuh. Itulah perempuan. Apakah terjadi? Iya, terjadi. Cuma nggak sebanyak itu doang. Jadi pas gue bilang cari wortel gitu, balik dibeli wortel sama kangkung sama bayam. Sayur-sayur juga. Gue tambahin spray biar lucu aja. Ya. Kalau dia pergi dan balik dengan bawa sayuran sih buat gue mah nggak apa-apa. Tapi ketika dibalik bawa sayur dan spray, itulah yang jadi kelebihan melebih-lebihkannya gitu. Dan bini gue kalau marah-marah sama gue gampang lah. Ya laki kan, suami istri kan pernah berantem ya. Dan gue kalau lagi ribut sama istri gue bilang, oke, yuk, ayo silakan marah. Lu marah jadi bahan materi buat ngelawak, gue bilang gitu. Termasuk gue. Dan bini gue biasanya langsung diem tuh, langsung begitu. Ya udah, jadi gue aman. Dari mana gue ambil ini? Gue ambil dari salah satu komikan dari luar, ya, komikan dari luar yang kalau ribut sama pacarnya itu langsung bilang, oke, ngomong, kelar lo ngomong jadi materi nih, gitu loh, ya. Gue ambil dari sana. Nah, balik lagi ke exaggeration itu harus ada satu poin, satu ceritanya. Nah, kisah itulah yang kemudian lo lebih-lebihkan. Dapat dulu datanya, data itu deh yang kemudian lo lebih-lebihkan. Dapat suasana itulah yang kemudian lo lebih-lebihkan. Ya, baru jadi materi. Itu adalah jenis humor pertama yang dikenal dengan humor exaggeration.
yaitu kalau bahasa Indonesia kira-kira melebih-lebihkan.